Game ketiga dari Best of 5 series. Tenang, ini Best of 5 bukan Best of 3. Tapi tentunya Indonesia akan mencari poin dengan semaksimal mungkin. Tapi Yves dipakai loh sama Sans akhirnya. Tapi Bude, aku boleh ini enggak? Ada titip salam dari teman-teman SMA aku. Namanya Basmam. Iya. Salam untuk Bude, boleh dong? Basis Mampang. Halo. Halo Basis Mampang. Anak 3 2013. Anak 3 2012. 2013. Halo Basmam. Nambah setahun. Basmam, halo Basmam. Itu asal mula nama aku Ranger Mas dari situ. Oh, dari Basmam ini? Iya, jadi teman-teman aku tuh Ranger merah putih gitu. Aku Ranger Masnya. Oh gitu. Yang pink siapa? Gak ada. Bisa Kita cowok rebutan? semua. Cowok semua. Udah ya salamnya ya, kita langsung back to the game. Udah ada Akai yang diamankan oleh tim Filipina. Kali ini Sans menggunakan If Opung Wawa, tapi langsung tercounter dengan adanya Akai. Tapi Akainya masih belum tahu ini posisinya untuk Bisa nempel apa enggak? jungler atau untuk ke roamer. Tapi kalau menurut aku jungler. Jungler sih. Jungler karena udah ada Jungler. Esmeraldanya. Ya ada Esme, bisa main dipakai oleh Soto ya. Berulang kali ini 3 game. Game ketiga di mana Esmeraldanya dipakai oleh Soto. Misalnya mau dipakai sebagai explainer. Kan kakak nggak mau ngelepas juga gak sih buat R7? Bisa jadi. Serem. R7 dengan Akai explainer ya. Esmeralda. Oh Esmeraldanya, kira Akainya. Ya Esmeralda juga bisa. Juga. Iya, Tapi tapi serem banget gitu loh R7 kalau udah pegangan sama Esmeralda. Oke, tapi Beatrix dulu untuk tim Indonesia sekarang. Jadi mereka bisa nge-ban ke area dari gold lane-nya kalau belum tampak sama sekali. Untuk area dari gold lane dan Masya juga sejauh ini masih terbuka. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana jawaban untuk bisa menangkap Xavier. Gimana caranya bisa ke belakang juga? Karena Betul. kalau ngandelin real world manipulation ya berat. Harus ada yang bisa ke arah belakang. Mungkin hero-nya tapi udah ada Baxia ya. Nah ini, Hero-nya. Tapi ada Beatrix loh. Jadi gini, apapun yang terjadi kalau Akainya ke depan, ada Beatrix yang posisinya akan jadi cover. Bukan hanya Sans yang di cover. Bukan hanya Sans yang nge-cover, tapi Sans juga di cover. oke. Jadi pertukarannya walaupun dia dapetin Akai doang, tapi itu jungler loh posisinya. Berarti nggak mau. Different level loh. Oke, sekarang nggak pengen kalah dari sisi laning phase. Daerahnya di ban. Kemarin kita sudah melihat dengan posisi tim Filipina berhadapan dengan Yves dari negara lain. Mereka punya 2 opsi. Yang pertama adalah mereka akan menggunakan Digi untuk keluar dari zona real world manipulation. Yang kedua, mereka masih akan bisa memakan Rafaela juga dengan Holy Heal-nya. Akan menambahkan movement speed untuk kabur dari sana. Ya, benar. Satu hal yang harus diperhatikan untuk kali ini, lagi-lagi dengan ada crowd control yang sangat bahaya untuk tim Filipina, untuk Villa Luna lebih tepatnya. Mereka tutup ke arah Lolita dan mereka bahkan tutup untuk menuju ke arah backline Cloud-nya. Respect seperti kata Om Wawa. Mereka biasa menggunakan Cloud untuk membutuhkan satu hero ke arah belakang. Dan ditutup udah Monster. Iya. Dan Ruby, satu hero yang sempat aku kepikiran, oh ini ada Esmeralda, ada kayak hero depannya bisa ditanggulangi oleh Ruby, tapi di-ban oleh tim Filipina. Dan tim Indonesia juga membutuhkan banget si Sisi untuk ngehentiin dari Esmeralda yang tadi sempat gak kehenti kan. Betul. Berusaha untuk ditangkap, ditulah sekarang dengan Akai, tapi enggak. Indonesia milih hero yang super tanky. Uranus yang akan bisa nge-soak ya damage yang diberikan oleh lawannya. Dan di early mungkin agak sedikit lembek buat Uranusnya. Tapi ketika dia udah punya Enchanted Talisman atau 2-3 item, dia akan cukup kuat. Setidaknya untuk menjadi salah satu distraction agar bisa dikejar. Sekarang opsinya buat Filipina adalah siapa yang akan menghentikan Uranusnya dulu. Balik lagi gold laner mereka tadi sudah ditutup satu ya dengan Cloud. Jadi gak akan ada yang bisa melompat, tapi Rafaela dan juga Kari sekarang. Kari, jawaban untuk ke meltdown Siapapun. Baxia, Baxia, Uranus. Siapapun Jadi sih sebenarnya. Siapapun. jadi trouble. Apalagi kalau Karinya buat 2 item. Oke, Baxianya diganti romer gak sih? Taruh romer. Sebenarnya bisa aja kalau ada Lancelot yang mau dipakai. Aha. Atau Hayabusa. Gini, Bisa. masalahnya Tapi ada Rafaela sih. Ini ngeselin Rafaela. hari ini kalau buat 2 item yang menurut aku sangat krusial untuk saat ini adalah Thunderbelt Thunderbelt. Athena. Nih, Thunderbelt penting banget. Atau Itu kata- efek slow-nya. Thunderbelt Athena kalau nggak dia bikin Thunderbelt ke arah Radiant. Ini dia bakal sulit banget di take down. Karena apa Athena? Ada Sans, ada Uranus, ya kan dengan Ionic ya apapun itu magical damage-nya bakal masuk, ya kan. Cuma kalau dia sustain, kali ini bakal baiting. Yo, Kufra. Enggak loh, tebel semua tapi Vin, Kufranya Vin. Kufra Fit. Oke. 3 tebal berarti. Jadi ini akan mengandalkan damage dari Beatrix di belakang. Yang memang bisa meng-outrange
carry untuk sisi laning phase-nya. Jadi ini laning phase-nya memang harus diperhatikan banget dari awal. Untuk gold lane-nya jangan sampai kemakan dari Filipina, karena menurutku di sini dari Villa Luna akan selalu mengcover Gonzales. Iya udah ada Gonzales pakai karit, terus Xaviernya bisa kasih damage juga dari jauh. Wow. Jadi Filipina juga mengeluarkan salah satu hero signature dari Villa Luna, yaitu Rafaela. Kemarin sudah ada sih waktu ketemu dengan Yves. Di grand final ini sekarang mereka ngeluarin lagi, mereka bisa dengan mudah keluar masuk dari dunia yang dimanipulasi oleh Yves. Ya itu dia. Karena ya itu Holy Hill kan cepat nambah movement speed, kabur dari sana. Heal lagi. Bisa buat orang miskalkulasi. Lihat. Sprint ini. Sprint gaming ya guys ya. Tim cardio di Nggak, tau nggak? Lawan apa? Lawan GP Sprint Gaming. Ya kan efek dia pakai Yang flicker terbang push ke belakang gitu loh. Wait. Mau nggak mau. Jadi bener-bener kayak berhentiin pergerakan. Tapi karena so far, kalau misalnya nggak Xavier, Gonzales minimal. Kalau misalnya betul, menurut aku ke arah Villa Luna bakal banyak banget short skill yang keluar. Dan Villa Luna nggak take down, sedangkan Karinya free hit. Dan itu yang berbahaya menurut aku ya. Ya cuma Villa Luna bisa jadi salah satu aspek sih, lebih sustain dari player-player Filipina dari segi war-nya, dari segi laningnya. Mau Imam disiksa kayak apapun, selama di situ ada Villa Luna, dia nggak perlu pulang. Dia bisa stay di lane, dia bisa gerak lebih cepat lagi. Sementara di area top lane ada Gonzales dan juga cewek yang berhadapan satu sama lain. Ternyata di area tengah sudah harus bertemu, damage bertukar satu sama lain. Albert sudah mendapatkan level 4, bergerak, pengen nyeruduk Villa Luna. Ada di area depan sana tapi hanya dilewatin begitu saja. Oh, tapi kalau posisi kali ini dari PYN sepertinya mendengar sedikit ada suara di depan sana Villa Luna yang nampaknya bergerak di dalam bus. Akhirnya dia memilih untuk mundur pada Bongstar dan tidak mau terlalu maju lebih dalam lagi, dan Albert benar-benar mendapatkan free farmingnya. Untuk dari segi farmingan memang kali ini mereka masih sama, equal. 50-50. Asik. Tadi gue pengen ngomong 0-0. Gak ada ya. Sabar, makanya sabar. 0-0 itu berarti masih di base semuanya. 50-50 ya, masih undi-undi 11-12. Apa ini? Ada Turtle di depan dan muncul R7 berusaha untuk ngekontes. Tapi inilah dia Pangeran Retri kita. Albert mendapatkan Turtle, pencurian yang sangat manis. 4 member dari Filipina tergocek dengan Retri yang manis dari Albert. Oh my god, lihat Retribution is on point again. Membuat tim Indonesia berhasil mendapatkan turtle mereka yang pertama. Finn nyebrang sungai, menekan revenge-nya. Siapa tahu check and recheck ada mangsa di depan sana maupun bawah. Tapi nampaknya Suns memilih untuk melakukan farming terlebih dahulu. Yes, jadi ya masih butuh waktu, tapi top lane-nya yang menjadi kunci ya nantinya nih ya, bakal diharas nggak? Itu cewek main galak banget. Sedikit lagi Finn sudah berusaha untuk membegal dari samping Villa Luna. Lebih sigap lagi untuk melakukan defense atau melakukan backup terhadap Gonzales di area top lane. Begitu pula dengan Imam. 3 player dari Filipina ke arah atas. Begitu pula dengan Indonesia. Ridut Polusen dibuka. Tyrant Race. Bouncing ball di pop up. Albert belum berhenti. Gonzales menjadi sasaran selanjutnya. Cewek. Point kill berhasil di-secure. Suns join the fight. Tapi dia terlalu terlambat di area samping sana. Terpisahkan dengan adanya Fury, Hurricane Fury, bukan Hurricane, Heavy Spin. Heavy spin. Heavy Spin. Heavy spin budeku sayang. Oke, tapi kali ini lihat di posisi lainnya yang dimana dari The Rosario memilih untuk mendapatkan satu buah clear di tengah untuk menjaga-jaga pergerakan tim Indonesia di depan sana untuk mendorong ke arah mid lane. Tapi lihat di depan sana, Villa Luna melihat ada seorang cewek mundur ke arah belakang dan bakal dihindari begitu saja. Lihat Olipatismnya dapatkan di sisi light spray down. Tembakan peringatan mundur. Albert is coming. Tapi ternyata lihat shotgun dikeluarkan dari seorang cewek. Tidak mau terlalu terburu-buru mencoba untuk melakukan outplay oleh seorang cewek. Yes. Cewek berhasil untuk melakukan buying time di atasnya dengan 2 hero yang mungkin mencoba untuk melakukan harassment karena dari cewek. Tapi dia survive dan dia bahkan masih stay di lane. Dia tidak perlu untuk melakukan recall. Jadi kemenangan kecil lah untuk Indonesia di sisi dari gold lane-nya. Dan juga mungkin untuk objektif yang lain. Karena turtle-nya udah mulai disenggol. Ya, dari senggol. Kayaknya Filipina juga kapok sih daripada kan. Mending ya. Daripada giveaway turtle ke Indonesia. Wah. Mereka lebih memilih untuk bergerak area top lane. Cewek menjadi sasaran utama dengan Happy Spin. Sudah dipopat dikunci pergerakan cewek. Tak bisa kabur kemana-mana. Finn pun hanya bisa memandang dari kejauhan. Tak bisa untuk menghentikan. Tapi dengan real world manipulation yang Suns munculkan pertukaran ada 1 untuk 1. Lari ada Suns. Ngibrit-ngibritnya dari para pemain dari tim Filipina. Tapi setidaknya mereka masih menungkarkan dengan 1 buah roamer.
memang masih dirugi di tangan dari tim Indonesia, tapi setidaknya at least ini membuat tim Indonesia udah tahu di arah top lane mereka tidak ada namanya sprint untuk satu orang. Dan bahkan dari Villa Luna kalau nanti akan ada di team fight lagi, udah gak ada sprint lagi Bude. Jadi word manipulation dari Suns mungkin bisa untuk membantu tim fight selanjutnya. Dan sangat maksimal tentunya dengan tidak adanya sprint kali ini. Ada angkat tangan dari tim Philippines sebentar lagi. Item yang sudah mereka build up ya. Seberapa cepat mereka bisa dapetin item tersebut sehingga efektif untuk tim fight. Tapi Taran Reis sekarang samping sana. Gonzales ditangkap tapi Finn datang terlalu dalam dan disambut oleh tim Philippines. Dua member Suns, Finn hilang di area top lane setup yang dilakukan oleh Indonesia rupanya berhasil untuk di counter attack oleh Philippines. Skemanya kebalik ya dengan skema yang kita buat ya. Indonesia dapat dapat dua, malah kebalik Indonesia hilang dua kali ini. Oke, terlalu cepat apapun yang terjadi di line of dan depan sana. Sedangkan dari seorang cewek bakal stand by on position dan lihat kali ini dengan mengeker. Ini Aigen dari Indonesia tas tidak berhasil mendapatkan satu, tapi it's okay, no problem. Sedangkan Soto di depan sana bakal coba ditempel Albert. Dilempar dengan satu buah piring atau tetangga dari Albert. Baiknya lagi dari Indonesia, Albert tuh udah ngedapetin level 10. Sementara dari Del Rosario baru 8. Ada dua perbedaan level dari kedua jungler dari tim Philippines dan juga Indonesia. Sekarang Turtle pun kayaknya Filipina bakal berat juga sih untuk ngelakuin kontes. Indonesia 4 membernya sudah berada di area Turtle Pit. Oke, Albert membuka badannya. Hurricane Dance telah dikeluarkan. Retribution dari Survive from Albert. Heavy Spin telah dikeluarkan dan lihat Real World Manipulation. Plus satu buat Tyrese. Pipin ditumbangkan. Spreader dikeluarkan. R7 di garis depan. Mencoba untuk menutup pergerakan tim Filipina. Darting Light plus Mystic Field. Oh my god. Bahkan membubarkan barisan tim Indonesia. Suns cooldown skill yang dilakukan gak bisa menyelamatkan kawan-kawan dan bahkan Indonesia. Mereka kehilangan 3 pemainnya. A counter setup from Imam. Again and again. Imam menjadi sebuah bencana untuk tim Indonesia. Ya, member dari Indonesia ramai-ramai ke gasrek dengan Downing Light yang dikeluarkan oleh Imam di arah tengah. Belum lagi ada lingkaran Saiton itu sih. Ya adanya Mystic Field sih sebenarnya yang tadi memang cukup mengganggu ya. Pas banget gak sih tadi? Pas kena 3 kan? Wow. Kena 3. Itu nempel semua bro. Pas banget. Ditembak. Untung belum COD LT. COD LT itu ada petir tambahan. Ser. Ber. Masuk. Ya, splash yang lagi dari Gonzales sebenarnya. Karinya dia free hit tadi. Karinya free hit. Bahkan walaupun gak ada mana sekalipun dia gak peduli. Yang penting dia bakal ngasih satu buah basic attack yang bakal dapetin stacknya nanti. Dan langsung tumbang begitu saja. Dan ini harus lebih berhati-hati. Yang kita bilang Pung, tadi mereka bakal coba all out ke arah Del Rosario, Villa Luna. Dan ternyata memang harus Imam Pung. Imam. Jadi gimana gitu loh? Paksa flicker. Paksa flicker. Paksa flicker Imam. Iya. Imam pakai sprint. Ya kan surprise. Ya, itu Terror Revenge Flicker maksudnya. Oh maksudnya Finn-nya. Finn-nya. Ya. Berkali-kali sih Kevin tuh antara Imam kalau enggak Gonzales. Jadi fokus dari Finn. Aku suka sementara ini Imam. Kamu Imam? Bukan. Mam dipanggil-panggil mulu. Temenku tuh ada namanya Imam. Kalau menurut aku kenapa Imam? Karena dia spammer. Iya. Backline dari Filipina. Magical damage-nya juga bukan kaleng-kaleng. Terus kalau Gonzales itemnya belum jadi banget. Sekarang tuh masih bisa. Iya. Masih bisa ditahan lah sama Albert. Nah ini udah ada Golden Staff baru Wah, nih. ini udah mulai nih. Mulai maju ke depan. Mystic Field sudah dibuka. R7 Ulti. berada di area tengah. Tapi itu hanyalah pengalihan isu karena Albert sedang bermain bersama Lord. Lord didapatkan. Riddlewood Pollution dibuka. Indonesia akan menunggu Lord berjalan bersama mereka untuk nge-push. Setidaknya bisa ngedapetin tier pertama turret milik Filipina. Sekarang tiga-tiganya tuh masih berdiri teguh di tier yang pertama. Oh ya, dan satu yang pasti sebenarnya adalah ini Sotonya bebas lagi loh. Ini sama dengan game yang pertama, dia bebas untuk melakukan cutting minion sampai dengan di belakang dari second turret. Tapi untuk kali ini Soto mungkin dengan laning R7 dia mungkin bisa bebas. Tapi Pung jangan lupakan ada cewek. Demon Hunter Sword udah menunggu dia. Malefic Roar sudah menunggu. Semua udah set up. Dari seorang cewek harusnya yang bisa nunggangin Soto nantinya. Nantinya tapi ya. Ada bawah. Ada bintangnya. Ada bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. SNK. Syarat dan ketentuan apakah bisa dieksekusi maju ke area depan dengan adanya Finn. Tapi habis Finn muncul di saat yang tepat. Membuat Finn gak bisa ngelakuin setup tahan. Race-nya di cancel begitu saja. Suns harus memakan damage yang begitu besar dari Gonzales. Udah berasa nih sekarang. Kelihatan. Dari Suns-nya aja udah harus melipir ke area belakang.
Benar, tapi dari sisi gol sebenarnya masih unggul untuk tim Indonesia sendiri sih. Jadi kalau kita lihat mereka mungkin kalah dari sisi tim fight-nya, tapi dari objektifnya masih bisa dipegang. Farmingannya sih kali ya juga ya. Farmingannya kebebasan kayaknya posisi dari seorang Gonzales. Kita harapkan nanti lihat Soto cewek terlalu dalam. Terkena sedikit standard dance, dipasang begitu saja damage-nya. Harus lebih diperhatikan kembali dengan para pemain dari tim Indonesia. Kali ini mereka melakukan defensif dan di arah top lane sana. Pipin atau Finn nggak bisa ngedefense seorang Gonzales sendirian. Ini bakal berat untuk dia dan bahkan bisa menimbulkan kematian untuk seorang Finn itu sendiri. Tyrants dapetin karena Gonzales. Sprint telah dikeluarkan, informasi telah diberikan kali ini untuk para pemain dari tim Indonesia. Tidak ada sprint lagi untuk seorang Gonzales. Tapi di tengah sana, tim Indonesia lainnya, 2 atlet kita mencoba untuk mempertahankan best outer turret kita. Ya, turret yang pertama nggak mau dilepasin. Kalau sampai jebol yang pertama akan ngebikin tim Philippines makin Bebas. makin masuk ke jungle-nya gampang banget. Mau ke kanan, ke kiri, Yes, betul. menduduki area Indonesia lebih lagi. Pressure-nya bakal makin berasa. Sekarang aja tuh setup dari Del Rosario. Lagi visit Lagi visit ya. ini rumput. Visit lagi ngecek di sini. Ngecek. Rumput yang ini enak nih sepertinya. Dan ini yang kita lihat bahwa dia menghilangkan presence dia dari minimap. Jadi itu lumayan menebar juga teror ya untuk tim Indonesia adalah bahwa mereka bakal takut untuk bisa ke sandwich di flank dari arah belakang. Wow, dari posisinya sebenarnya tim Indonesia ini mereka berada di dalam under condition walaupun dia memenangkan gold 1000 ya Puk, ya. Menurut aku, tapi tetap di under condition. Kenapa? Karena posisinya sekarang mereka harus menentukan gimana caranya mendapatkan 2 orang yang krusial dari tim Filipina. Wow, Gerakannya lebih bebas dari Filipina sih. Kayak mereka masuk area jungle Indonesia pun nggak ada takutnya. Sementara Indonesia berada lebih ke arah defense mode. Dan bermain pintar kalau aku ngeliat Indonesia. Finn khususnya punya peran yang penting juga sebagai satu-satunya sisi yang punya impact besar. Tapi Tyrant Race Calling terhadap Delta sudah dibalas dengan nanti habis spin maju ke area depan. Dua-duanya disengage. Albert sudah mengeluarkan Baksha Shield Unity-nya tapi gelinding lagi ke arah belakang. Yes, untuk menyelamatkan diri Gio dan Raga, tapi lihat Albert bonyok. Rontok defense ini bikin dari seorang Albert. Gonzales kali ini menjadi salah satu ujung tombak tertajam dari tim Filipina. Cewek ngeker ke arah seorang Imam. Ini satu R7 untuk bersinar. Imam udah gak punya sprint. Del World Manipulation. Del Rosario bakal mencoba untuk menutup. Tapi di depan sana R7 seorang diri. Downing Light langsung menghilangkan posisi. Tapi di sana ada Del Rosario yang ditumbangkan. Cewek bakal coba di follow up. Dan langsung double kill. Satu tembakan menuju ke arah pada Tyrant. Berhasil menutup pergerakan Indonesia kali ini. Lihat, setidaknya mereka di posisi yang sama. Equal 3 versus 3. Ya udah unik banget sih. Tapi dari Filipina kehilangan Del Rosario. Walaupun gak ada Del Rosario. Tapi gak mudah juga untuk Indonesia menaklukkan Lord dalam posisi ini. Mereka juga kehilangan 2. Sama-sama 2 dari segi war-nya. Bener-bener sama-sama bisa disengage dengan manis. Yes, dari tim Indonesia mereka harus bisa menjaga cewek sih. Karena ini adalah salah satu atau mungkin bahkan satu-satunya sumber damage output. Apalagi untuk menginjak di late game. Yang lainnya ini kan setup semuanya. Albert setup, R7 setup, Finn juga setup. Nah, damage yang bakal masuk dari Suns dan juga cewek yang pastinya untuk dari sisi konstan damage-nya ini bakal dimainkan oleh cewek. Thunderbelt istri loh penglawa. Thunderbelt sudah didapatkan oleh seorang Gonzales. Seven udah punya 1 buah antik wiras. Jadinya at least tapi lihat Gonzales langsung menyalakan 1 buah speedy light wheel-nya. Dia nyalakan begitu saja. Lihat, dia udah gak ada takut-takutnya kali ini. Siapapun yang berdekat sama dia, as long dia bukan magical damage, dia gak bakal takut. As long bukan magical damage ya. Dan nanti kalau misalnya dia bikin item selanjutnya entah immortality atau menuju ke arah magical defensive, itu dia makin lebih berani lagi untuk Phantom Strike ke depan. Ya, Itu udah gak ada takut-takutnya. Atas tuh seru banget tuh Soto sama si R7 ya. Tuker-tukeran. Terus Tuker-tuker best dari tadi. lemes Saling Misty. ngekat satu sama lain. Saya akan membiarkan 4 lainnya kasih space di creating space oleh EXP laner dari kedua tim berhadapan satu sama lain yang di area Lord Pit. Trading damage-nya juga nggak berhenti-berhenti. Ada Imam dengan Downing Light-nya. Lalu penjagaan ketat juga Indonesia nggak akan mau ngelepasin sih. Apalagi dengan adanya adu retri, Albert di level 15. Ya. Udah jelas diunggulkan dia, tapi maju ke area depan dengan bouncing ball mundur ke area belakang. Tarik ulur yang manis, Lord yang tinggal 1/4 HP, terreset lagi. Tarik ulur manis. Manja. Kali ini Mystic Field menangkap Pipin. Taruh Reds belum dikeluarkan, tercancel begitu saja. Sudah keluar nampaknya, tapi tercancel. Oh my god.
Tandanya untuk beberapa waktu ke depan tidak ada Tyrant Reds, tidak ada inisiator dari seorang Pipin, tapi dari segi laning ya, ini benar-benar kontrol yang bagus dari seorang cewek sih. Dia tetap melakukan clear minion agar sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit mendorong ke arah mid outer turret. Iya, orange buff-nya juga udah mulai dikasih ke cewek sekarang. Jadi ya bakal menambahkan satu buah efek nih, efek slow. Nantinya dengan tembakan-tembakan dia. Tapi untuk sementara waktu itu top lane gak berubah-berubah dari tadi masih ada di sana. Buat Soto dan juga R7. Jadi ini 4-on-4 nih. Itu udah makro tuh, gameplay makro tuh di atas tepung. Oke, tapi lihat tuh. Yang nyebrang akhirnya Soto yang dapat. Atau Indonesia udah mau komit nih karena R7 udah mulai mendekati kawan-kawanannya di area turtle, tinggal separuh HP, Downing Light dikeluarkan, Suns tergores, tinggal separuh HP. Itu kegores setengah bro, kegores setengah. Tapi ternyata di arah mid lane itu turretnya diganti dengan top, langsung aja ada heavy spin. Di depan sana Real World Manipulation dan retribution from all party shot point. Pipi ditumbangkan, Albert tarik ke belakang dan ditabrakkan begitu saja. Mencoba diselamatkan, ada sunspray dan tembakan peringatannya dekati temanku dan bahkan Gonzales down. Shotgun berhasil didapatkan dan numbaikan. Dibalaskan kembali keadaannya R7 tidak bisa ditumbangkan. Tidak ada seorang Gonzales. Di depan sana cewek snipernya shot point. Dan Villa Luna, where are you going my bro? Nowhere to go. Dan Poto kali ini bakal coba untuk numbangin seorang cewek. Tapi ternyata cewek terlalu kuat dan bahkan Soto bakal coba di wipe out. Seorang diri. Apakah jangan menjadi wipe out untuk Indonesia dan wipe out sebentar lagi. Yes, Bude Monster, Soto nggak boleh pulang. Real World Manipulation dan DCC Indonesia mendapatkan wipe out atas Filipina. Yes, dan R7 belum berhenti, dia mau cutting semua minion yang ada dari sisi kanan kiri menghentikan wave-nya. Sementara Suns akan mendorong minion sampai ke area tengah. Inhibitor dari tim Filipina dalam bahaya. Gonzales sudah respawn, berusaha untuk melawan defense, tapi tidak cukup waktu untuk mendefense satu base di arah tengah. Immortality dipecahkan, R7 Objective Gaming bukan ke arah seorang Gonzales, tapi menuju ke arah base turret. Lihat tiganya bakal coba dihantarkan begitu saja dengan cukup cepat. Dengan Lord yang belum di-evolve, mereka berhasil mendapatkan 3. Ompong hampir sudah base dari tim Filipina pada Mausa. Yes, hanya dengan satu momen saja kali ini Indonesia memegang kendali permainan dominasi yang sudah terasa ini nggak akan mau dilepasin oleh tim Indonesia. Atas tengah jebol, sementara di area bawah memang minion sempat ke-push, tapi tengok buffnya nggak akan dikasih oleh tim Filipina. Dijagain jungle milik tim Filipina. Besar gua coy. Itu luar biasa dari cewek sih tadi. Karena kalau kita lihat ya, tarik ulur yang dilakukan oleh tim Indonesia, melihat bahwa dengan 4 sprint yang sudah dipakai tadi, Nibiru's Passion dibuka di sana, dan itu masuk 4 hero dari Filipina, nelan semua damage. Tembakan dari peringatan yang dekat mantul. Begitu kena, R7 motong dari belakang. Mundur! karena gak ada sprint lagi. Yes, tapi lihat Fong, Real World Manipulation again. Bakal coba untuk menutupin. Dia memilih untuk ke arah turret. Gila, Objective Gaming yang mereka sabar, tenang, gak mau terlalu terburu-buru karena satu kesalahan kecil. Ingat ini Filipina adalah tim yang paling suka mengorek kesalahan tim musuhnya. Sekecil apapun dibuat sebesar apapun nantinya. Senang menang comeback dia, tapi heavy spin sudah dibuka oleh Del Rosario. Mundur secara teratur, Filipina butuh setup dari Del Rosario. Jadi ketika udah nggak ada itu, mereka akan nunggu timing lagi. Sementara Soto di area samping berhadapan dengan Vin, satu sama lain menjaga posisinya masing-masing. Bayangin aja, di momen fight Lord yang kedua, base dari Filipina hilang, rontok tiga-tiganya, nggak akan ada penjagaan. Lebih mudah lagi untuk wave management bagi tim Indonesia. Tapi Lord menit ke-18 mungkin akan jadi penentunya. Sini dia Lord Evolve ya, yang masih akan menjadi tanda tanya, akan menjadi milik siapa juga. Udah nggak ada satu buah turret. Vin bakal coba di-commit dan cewek di depan sana memberikan sedikit tembakan peringatan dan berhasil. Soto bakal coba untuk memotong ke arah belakang, tapi lihat di cover. Soto langsung menggunakan sprint dari Real World Manipulation menutup Villa Luna. Albert di depan sana memberhentikan pergerakan dan sayap pelindung dari Filipina. Lihat cewek berhasil mendapatkan 1. Soto tidak bisa lagi kabur ke arah belakang. Real World Manipulation udah tidak ada, tapi Gonzales masih menjadi salah satu tembok yang berat untuk ditembus oleh Filipina. Kali ini benar-benar masih bertahan dan berpaku oleh seorang Gonzales. Ya, kewalahan banget karena sekarang Indonesia dengan 5 membernya saja mereka akan membombardir base milik tim Filipina. Tertangkap sudah Gonzales.
akan bisa bertahan lagi. Gak ada immortality. Soto di area tengah bersama dengan Imam mencoba melakukan defense dengan Downing Light yang dikeluarkan. Indonesia banyak banget yang sekarat. Berusaha untuk memaksakan kehendak. Tapi Imam satu lawan banyak. Bukan pilihan yang tepat. Dan Indonesia juga gak mau mengambil resiko lebih banyak lagi. Terlalu berbahaya. Tanpa adanya cewek, mereka semua pulang. Lihat, dia nggak mau masuk karena Finn masih ingat waktu momen dia berhasil ngedefense di MPL season yang ke-6. Ya. Ada Akai. Jadi semua bakal buyar dan bakal berantakan dan semua bakal bisa terjadi comeback. Jadi dia kayaknya ada initiate retreat untuk balik. Mungkin kalau misalnya nggak ada penengah, itu adalah salah satu makanan lezat gak sih di depan kalian itu ada base. Ada base. Tapi Ada base gak ada siapa-siapa. Tapi ada Imam. Cuma satu doang yang mau hidup nanti. ada Imam. Iya, Ada Imam. Imam. Terus banyak yang sekarat tadi dari tim Indonesia. Sakaratul maut. Tapi ini Hampir ya. masih kuat juga sebenarnya untuk Filipina ya kalau mereka mau ngedefense. Tapi sebentar waktu memang cewek yang menjadi salah satu titik tumbuh untuk tim Indonesia sekarang. Ingat dia nggak boleh tumbang terlebih dahulu karena damage-nya dari dia nanti. Oke. Dan dia selalu di-cutting tau sama Soto. Sadar gak? Iya. Tapi di cover kan, di cover Finn. Iya, Soto bener-bener kayak wah nih Waduh, separuh. Oh, Pungwawa aja bilang, aduh itu tandanya damage-nya udah bukan kaleng-kaleng lagi. Immortality untuk Gonzales udah nggak ada. Ini menjadi sebuah keuntungan yang cukup bisa membuat Indonesia mendapatkan poin tambahan. Dan lihat di depan sana, Soto tidak mau dikomit lagi dan lagi. Indonesia kayaknya tahu permainan dari tim Filipina. Mereka bakal bermain di Lord dan selalu bermain seperti itu kalau kalian sadar, ya kan? Mau lawan siapapun Filipina selalu bermain, berkutat di arah Lord. Intinya gimana caranya? Lord ini tuh adalah sebagai arena pertarungan, bukan Lordnya poinnya, tapi arena pertarungan Puk. Sebagai ini Tuh, ya, objeknya. fasilitatornya ya untuk Ya. berantem. Lihat, ya kan? Langsung tuh dia mau berantem. Ketika dia udah ada satu buah komitisasi, tapi ternyata ada Gonzales, PD Lightwell telah dikeluarkan menuju ke arah Purple Buff terlebih dahulu untuk Albert harusnya. Dan mereka udah gak ada konsil. Untungnya mereka nggak paksa pakai sprint satu orang. Kalau mereka paksa pakai sprint, dijamin Suns itu bakal follow up. Ya, dan bikin galaunya dari Filipina adalah mereka harus siap untuk selalu mendefense laning yang minionnya akan selalu ke-push. Kayak mengirimkan Esmeralda ke area top lane, membuat kali ini Indonesia semakin percaya diri menghadapi ada Del Rosario di area depan Heavy Speed sudah dibuka Realwood Manipulation di Imam. setup. Finn mendapatkan dua membernya dengan Tyrant Race dikaprok langsung, tapi di area belakang Soto berusaha untuk mendapatkan di belakang dari Indonesia. Downing Light menghentikan dari Immortality milik cewek, dikejar-kejar. Cewek dalam bahaya, Soto nggak mau melepaskan pandangannya terhadap cewek. Tapi R7 di area depan masih berdiri kokoh dengan adanya Lord yang di tangan Indonesia. Filipina masih dengan 5 membernya bertahan di area river. Oke, mencoba ditutup dan lihat Downing Light hilang begitu saja, Jack dari Lordnya. Dan bahkan di sisi lain cewek menjadi salah satu orang yang most wanted untuk tim Filipina. Albert tertangkap, gak boleh pulang. Immortality bahkan ada Heavy Speed depan sana, gak bisa diselamatkan. Suns, Real World Manipulation udah ada untuk kali ini ditutup, tapi ternyata masih belum cukup waktu untuk bisa menyelamatkan seorang Albert. But it's okay, no problem. Nice try. Indonesia berhasil mendapatkan Lord. Berhasil mencoba untuk bertahan, mencoba didorong perlahan-perlahan, tapi kali ini Pipin. Bentar Mau lagi dipaksa? bakal ada R7 sudah pulang ke arah base-nya. Bakal coba dipaksa untuk menuju ke arah base yang dimiliki. Downing Light terkeluarkan, tapi Suns di depan sana. Harus hilang. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Indonesia. Dan lihat Kating dari R7 semua fokus ke arah dia. Shutdown berhasil didapatkan. Cewek di depan sana langsung berubah menjadi roket harusnya sebentar lagi. Yes, betul. Roket telah disiapkan. Langsung ada satu buah konsil menuju ke arah belakang. Cewek. Oh my god, harus lebih respect. Minion. Berhasil mendapatkan satu. Dan ini masih bisa di-clear oleh seorang cewek. Berhasil diselamatkan oleh seorang cewek. Dan bahkan disisit. Cewek save the day. Yes, Indonesia masih bisa bertahan. Apa hidup soalnya? Iya, nggak ada wave minion juga yang akan masuk ke area Indonesia. Tapi lihat Filipina pun nggak bergeming dari rumah milik Indonesia. Mereka menduduki area Paksa. ini menunggu Soto untuk hadir pula. Wah, Albert baris banget. Oke, spray dari dikeluarkan. Gonzales depan sana dipasang ke arah belakang. Albert mencoba untuk memotong. Menunggu waktu atas Suns mundur ke arah belakang. Kali Patrice dikeluarkan. Tapi tampaknya kali ini Albert akan coba ditumbangin begitu saja. Lihat defensifnya. Suns hidup. Real World Manipulation akankah mampu menutup pergerakan dari tim Filipina? R7, 4 detik lagi. Real World Manipulation dibuka. Ditutup jalannya. Fokus ke arah meja. Gak ada yang bisa dilakukan. It's okay, nice try. Indonesia udah melakukan yang terbaik untuk di game yang ketiga kali ini. Yes, close game banget untuk Gila. game yang ketiga.
tarik ulur, maju mundur, back and forth terjadi. Dan pada akhirnya Indonesia harus mengakui kebolehan di game yang ketiga. Tapi tenang, ini baru game yang ketiga. Sabar. Sabar. Bang, Ada game 4, ada game Masih 5 ada nih. game 4, ada game 5. Sabar bang, sabar. sabar. Tenang, relax, sabar. Tadi udah ada momen Indonesia sih, tapi sayangnya emang defense-nya juga kuat gara-gara Imam. Xavier tuh problematika tau gak sih? Iya, dari game pertama ya tadi. Kita lihat Xaviernya dengan Downing Light-nya, dengan adanya Mystic Field-nya sih terutama. Ini yang membuat ketika ada